Suami tentaraku yang dingin. Terima kasih yang sudah setia menonton channel kami. Semoga diberikan kesehatan serta kelancaran rezekinya. Dalam kebingungan, Cakar meratapi kepergian Halwa. Entah bagaimana ia mempertanggungjawabkan semua ini di depan keluarga Halwa maupun di depan keluarganya yang jelas-jelas mendukung Halwa. Cakar berlari menuju kamarnya. Dia meraih jaketnya, lalu secepat kilat ia pergi meninggalkan rumah dengan motornya menuju salon Mel dan Female. 10 menit kemudian, motor yang dikebut itu sampai di depan salon. Cakar turut secepatnya. Sayang sekali, waktu juga sudah menunjukkan pukul 8 malam. Salon ini hanya sampai jam 8 malam buka. Apabila ada lembur pun. Tidak beruntungnya laki-laki Cakar. Salon ini tidak ada satpam. Satpam hanya berada di portal depan saja, yang sengaja diperuntukkan untuk menjaga ruko-ruko di lingkungan itu. Sialan, kemana aku harus mencari Halwa? Mana aku tidak tahu siapa-siapa teman Halwa di salon ini. Cakar berdiri termenung masih di depan emper salon, sambil membijit pelipisnya. Apakah Halwa ke rumah Rani atau Diva? Tapi tidak mungkin. Kalau iya, pasti Ardi atau Rian sudah menghubungiku dan memberitahu ada Halwa di sana, pikirnya. Tapi langsung disangkalnya juga. Halwa, kemana kamu pergi? Apakah kamu pulang ke rumah ibumu? Karena tidak mungkin jika malam-malam begini mencari Halwa lewat teman-temannya. Cakar memutuskan mencari Halwa besok saja, setelah pulang kerja. Sekalian ia akan menemui istrinya Ardi dan Rian. Siang hari, saat jam istirahat, Cakar sengaja mencari tahu Halwa. Tempat yang pertama ia kunjungi adalah salon tempat Halwa bekerja. Di sana, ia langsung ketemu Mega, yang kebetulan baru dari luar memberi makanan. Maaf Mbak kenal dengan nama Halwa Aziza? Cakar mulai bertanya sembari berharap ada titik terang dari orang yang ditanyainya ini. Kenal Mas, saya teman satu bidangnya Halwa. Memangnya ada apa ya Mas? Yang ditanya Cakar kebetulan adalah Mega. Mega sudah tahu jawaban yang akan diberikannya pada orang berseragam loreng, tentara di depannya. Mega yakin pria ini adalah suami Halwa. Perkenalkan, saya suaminya Halwa. Mbak tahu tidak, kemarin Halwa masih masuk kerja? Tanya Cakar lagi. Kebetulan dari mulai kemarin Halwa sudah tidak masuk, Mas. Saya juga tidak tahu kenapa Halwa tidak masuk. Dan orang di salon ini tidak ada yang tahu kemana Halwa. Sebab Halwa tidak memberikan kabar kemana dia. Tidak izin masuk kerja. Mega menjawab panjang lebar. Tentu saja ini sebuah kebohongan yang direkanya. Sebetulnya Mega merasa bersalah sudah berbohong. Tapi karena Halwa sudah mewanti-wantinya kalau ini merupakan bagian surprise untuk suaminya. Jadi terpaksa Mega berbohong. Oke, baiklah kalau begitu. Saya minta maaf sudah mengganggu waktu Mbak. Cakar berbalik dan menaiki kembali motornya. Mega menatap sekilas punggung Cakar sebelum pergi. Dia merasa bangga apabila ia pun bisa memiliki suami tentara seperti Halwa. Beruntung banget kamu Halwa, dapat suami tentara. Sudah tampan, perhatian lagi. Dia sampai mencari kamu ke sini. Apa-apaan juga si Halwa ini. Kenapa bikin surprise senekat ini? Dia malah pergi duluan ke kota gudeg. Mega segera kembali masuk ke dalam salon Mel dan Female untuk melanjutkan pekerjaannya. Cakar masih melajukan motornya. Kini, laju motornya ia arahkan ke alamat rumah Rani. Di depan rumah Rani, Cakar merasa beruntung karena Rani
berada di halaman depan rumahnya. Saat bertanya ke Rani justru terkejut dan tidak percaya kalau Halwa pergi. "Ah Mas, yang benar, Halwa pergi. Aku tidak tahu sama sekali kalau Halwa akan pergi. Soalnya dia tidak ada memberitahu atau kasih tanda-tanda kalau dia mau pergi. Aku pikir Halwa perginya tidak akan jauh kok Mas. Paling dia pulang ke rumahnya." Mas Cakar sudah mencoba mencari di rumahnya. Cakar menggeleng mendapat pertanyaan dari Rani seperti itu. Sebab Cakar memang belum berani bertanya pada ibunya Halwa langsung. Atau Mas Cakar tanya ke teman satu kerjaannya. Mungkin saja mereka tahu. Atau tanya ke Diva. Siapa tahu Diva dapat kabar dari Halwa kalau dia akan pergi kemana. Saran Rani membuat Cakar segera berpamitan ke istri temannya itu. Kini, motor Cakar melaju ke rumah Diva yang tidak jauh dari rumahnya Rani. Di sana sama saja, Diva tidak memberikan jawaban yang menyenangkan hati Cakar. Diva tidak tahu kalau Halwa pergi ke mana. Diva justru menyarankan cari tahu Halwa ke teman-teman salonnya. "Kalau ada info sekecil apapun, kasih tahu saya ya, Div." "Insya Allah, Mas." Setelah mencari tahu dari rumah Diva dan hasilnya nihil, Cakar kembali melajukan motornya. Entah kemana lagi dia akan mencari. Sepeninggal Cakar, sejenak Diva termenung. Ia ikut memikirkan kemana Halwa pergi dan kenapa Halwa tidak sedikit pun memberi kebocoran atau tanda-tanda sebelumnya bahwa dia akan pergi. "Kemana kamu pergi, Halwa? Kenapa senekat itu? Apakah ini jalan terakhir karena suami kamu belum bisa mencintai kamu? Semoga kamu selalu sehat dan selamat dimanapun kamu berada," gumam Diva, merasa khawatir dengan keberadaan Halwa yang saat ini tidak jelas berada di mana. Sejenak, Diva mencoba mencari tahu sendiri lewat HP-nya. Dia menghubungi nomor Halwa. Namun sayang, nomor Halwa tidak aktif dan di luar jangkauan. Beberapa kali diulang, masih saja nomornya tidak bisa dihubungi dan berada di luar jangkauan. Kembali ke Cakar. Setelah dari rumah Diva, Cakar kembali ke kantornya. Wajahnya yang kusam mengundang curiga orang satu ruangan, terutama Bu Deti, sang ibu buah. Ibu buah yang selalu celetak-celetuk itu menghampiri Cakar dan berdiri di depannya. "Mas Cakar, tumben wajahnya kusam begini. Pasti karena Sersan Nilam sudah pergi dari sini. Atau karena pulang ke rumah tapi tidak dapat jatah dari istri kamu," seloroh Bu Deti, sembari tersenyum menggoda. "Tidak Bu, saya hanya lagi suntuk saja," jawabnya malas. Kini, giliran teman-teman Cakar yang menggoda Cakar. Jujur, semua candaan teman-temannya kali ini justru membuat Cakar semakin suntuk dan dilanda sakit kepala. Cakar pun keluar dari ruangannya dengan alasan mau ngopi di barak dengan teman yang lainnya. Tumben si Cakar, separah itu. Kepindahan si Nilam membuat dia kayak orang gila. Wardi menduga-duga. Entahlah, mudah-mudahan dia bukan memikirkan Sersan satu itu. Tian menimpali seraya kembali menuju meja kerjanya. Sementara itu, Cakar yang terlihat suntuk berjalan menuju barak. Tanpa sengaja ia bertemu dengan Danton Aldian, manusia yang ingin ia hindari. Terpaksa ia menegakkan tubuh dengan benar, lalu memberi hormat dan segera berlalu. Baginya, ia tidak ada hal penting dengan Danton yang satu itu untuk diam berlama-lama dan mengobrol. Bersambung.